Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmawati Suleman dengan NIM B2406219, mahasiswa sarjana kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang infeksi menular seksual pada kehamilan untuk memenuhi tugas mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual oleh dosen pengampu Ibu Bidan A. Fatimah Zamir, SST, SKM, MKes. Pengertian IMS. Infeksi menular seksual atau IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. IMS merupakan satu di antara penyebab penyakit utama di dunia dan telah memberikan dampak luas pada masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi di banyak negara. Insiden IMS yang semakin meningkat di masyarakat yang mengenai pasangan seksual aktif, maka tinggal persoalan waktu bahwa suatu saat akan berdampak pada kesehatan ibu hamil. Berikut beberapa penyakit IMS yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, sipilis, kedua gonore, ketiga chlamydia trachomatis, yang keempat trichomoniasis, yang kelima human papillomavirus atau HPV, yang keenam candidiasis, dan yang terakhir bakterial vaginosis. Yang pertama, sipilis. Di sini kita akan membahas materi sipilis. Sipilis disebabkan oleh Tropemenia pallidum, yaitu sejenis bakteri yang berbentuk spiral. Sipilis yang terkait dengan kehamilan adalah sipilis kongenital, merupakan penyakit yang didapatkan janin dalam uterus dari ibu yang menderita sifilis. Infeksi sipilis terhadap janin dapat terjadi pada setiap stadium sipilis dan setiap masa kehamilan. Gejala yang ditemukan pada sipilis kongenital adalah pertumbuhan intrauterin yang terlambat, kelainan membran mukosa, kelainan kulit, rambut dan kuku, kelainan tulang, kelainan kelenjar getah bening, dan kelainan alat-alat dalam. Kemudian penyakit IMS yang kedua, gonore. Gonore dalam kehamilan biasanya dijumpai dalam bentuk menahun dan 60 kasus adalah asimptomatik sehingga penderita tidak menyadari penyakitnya. Namun dapat pula terjadi peningkatan gejala selama masa kehamilan, misalnya kolpitis dan pulpitis. Dapat pula disertai aphthalmia neonatorum yang menjadi petunjuk awal bahwa ibu menderita gonore. Apabila terjadi infeksi dalam kehamilan lebih dari 4 minggu, perjalanan penyakit tidak berbeda dengan infeksi gonore di luar kehamilan. Diagnosis gonore akut dalam kehamilan tidak sulit bila ditemukan adanya gejala-gejala klinis seperti disuria, uretritis, cervitis, flor albus seperti nanah encer agak kuning atau kuning hijau, dan kadang-kadang bronkiolitis akut dan pulpokolpitis. Berikut chlamydia trachomatis. Infeksi chlamydia trachomatis pada banyak negara merupakan penyebab utama infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Infeksi chlamydia trachomatis sampai saat ini masih merupakan problematika karena keluhan ringan, kesukaran fasilitas, diagnosis mudah menjadi kronis dan residif, serta mungkin menyebabkan komplikasi yang serius seperti infertilitas dan kehamilan ektopik. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi mempunyai risiko menderita konjungtivitis dan atau pneumonia. Kemudian bakterial vaginosis. Bakterial vaginosis analah keadaan abnormal pada ekosistem vagina yang disebabkan bertambahnya pertumbuhan flora vagina bakteri anaerob menggantikan lactobacillus yang mempunyai konsentrasi tinggi sebagai flora normal vagina.
Dalam kehamilan, penelitian membuktikan bahwa bakterial vaginosis merupakan salah satu faktor penyebab pecahnya ketuban pada masa kehamilan dan persalinan prematur. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kemungkinan infeksi perlu diperhatikan. Kemudian trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan penyakit protozoa persistem yang umum menyerang saluran urogenital pada wanita, ditandai dengan timbulnya vaginitis dan bercak-bercak berwarna merah seperti stroberi, disertai dengan discharge berwarna hijau dan berbau. Perempuan yang terinfeksi parasit trichomonasis akan mengeluarkan cairan dari vagina berwarna kuning kehijauan atau abu-abu serta berbusa dalam jumlah banyak. Kadangkala disertai perdarahan dan bau tidak sedap, gatal pada vulva sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Sering buang air kecil dan terasa sakit, pembengkakan vulva, rasa tidak nyaman selama berhubungan seksual, dan sakit di wilayah perut. Perdarahan di serviks mungkin terjadi, namun ini bukan gejala umum, dan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah. Kemudian human papillomavirus atau HPV. Infeksi HPV pada daerah genital tidak jarang terjadi pada wanita hamil dengan atau tanpa keluhan. Pada kasus prematuritas banyak ditemukan hasil seropositif terhadap HPV tipe 16. Akibat yang bisa terjadi kemungkinan munculnya neoplasia pada daerah serviks. Beberapa tipe HPV dapat menimbulkan kutil kondiloma acuminata yang biasanya disebabkan oleh HPV tipe 6 dan 11. Neoplasia intraepitel pada serviks lebih disebabkan oleh HPV tipe 16, 18, 45, dan 56. HPV tipe 6 dan 11 dapat menyebabkan laring papilomatosis pada bayi yang dilahirkan yang menghisap bahan infeksius saat kehamilan. Penyakit IMS yang terakhir adalah kandidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kandidiasis terjadi akibat reaksi radang yang akibat infeksi jamur di dalam liang vagina dan vulva. Penderita mengeluhkan kemaluan sangat sakit, kadang-kadang sukar tidur, dan terdapat banyak bekas garukan. Seringkali ditemukan adanya faktor predisposisi seperti diabetes mellitus, pemakaian antibiotik yang lama, devivitamin, pemakaian hormon kortikosteroid, dan kontrasepsi oral. Infeksi Candida di daerah orofaring neonatus yang lahir dari ibu dengan kandidiasis vulvovagina memiliki angka penularan hingga 50%. Infeksi menular seksual pada kehamilan. IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain yang terutama melalui kontak seksual. IMS dalam kehamilan dihubungkan dengan kehamilan ektopik, abortus spontan, kematian janin dalam kandungan, infeksi perinatal, intrauterine growth restriction, kelainan kongenital, ketuban pecah dini, prematuritas, infeksi puerperalis, bayi berat badan lahir rendah, dan infeksi neonatal. Kehamilan dapat mengubah penampakan klinis IMS dan akan mempersulit diagnosis dan terapi. Pada wanita hamil terjadi perubahan anatomi, penurunan reaksi imunologis, perubahan flora cervicovaginal yang semuanya akan berpengaruh pada perjalanan dan manifestasi klinis IMS itu sendiri. Pada kehamilan dapat terjadi penurunan infeksi dari ibu ke janin dengan cara kontak langsung saat persalinan. Infeksi yang menjalar secara ascenden dan agen penyebab yang masuk ke sirkulasi janin menembus barier plasenta. Itulah materi infeksi menular seksual pada kehamilan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.